Bayangkan, pasti ada sebuah bangsa yang jumlahnya sangat banyak. Begitu banyak, hingga mampu menutupi seluruh bumi. Bangsa yang dikenal sebagai perusak, penghancur, dan tak terkendali. Mereka pernah dikurung di balik sebuah tembok raksasa yang legendaris. Tapi kitab suci mengatakan, suatu hari nanti, tembok itu akan runtuh dan mereka akan keluar. Dan saat itu terjadi, dunia tidak akan pernah sama lagi. Mereka dikenal dengan nama Yakjuj dan Makjuj. Kisah Yakjuj dan Makjuj disebut dalam berbagai kitab suci, termasuk Al-Quran dan hadis. Mereka bukanlah sekadar cerita dongeng, tapi sebuah narasi besar yang membentang ribuan tahun. Dalam deskripsinya, mereka adalah bangsa yang sangat banyak, liar, dan gemar membuat kerusakan di muka bumi. Mereka bukan sekadar bangsa biasa, tapi simbol kekacauan besar yang akan terjadi di akhir zaman. Setiap kali nama mereka disebut, yang terbayang adalah kehancuran dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi, dari mana asal-muasal kisah ini? Salah satu cerita paling terkenal datang dari Al-Quran. Dalam kisah seorang pemimpin besar dan adil, bernama Zulkarnain. Diceritakan, Zulkarnain melakukan perjalanan hingga ke wilayah paling jauh di dunia, dari timur hingga ke barat. Dalam perjalanannya, ia tiba di sebuah tempat di antara dua gunung. Di sana, ia bertemu dengan suatu kaum yang hidup dalam ketakutan. Mereka hampir tidak bisa memahami perkataan Zulkarnain, tapi dengan bahasa isyarat dan penuh keputusasaan, mereka menyampaikan keluhan mereka. Kaum itu berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yakjuj dan Makjuj selalu datang membuat kerusakan di negeri kami. Maukah engkau membuat dinding di antara kami dan mereka? Sebagai imbalannya kami akan memberimu upah." Mereka menawarkan harta, kekayaan, apa saja, asalkan mereka terlindungi dari teror bangsa perusak itu. Tapi Zulkarnain, sebagai pemimpin yang bijaksana, menolak upah itu. Ia berkata, "Apa yang telah dikaruniakan Tuhanku kepadaku lebih baik daripada upahmu. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia, agar aku membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka." Maka dimulailah salah satu proyek rekayasa terbesar dalam sejarah kuno. Zulkarnain memerintahkan kaum tersebut untuk mengumpulkan potongan-potongan besi. Setelah besi terkumpul hingga setinggi dua gunung, ia memerintahkan mereka untuk meniupkan api ke tumpukan besi itu hingga membara seperti api. Lalu, ia meminta mereka membawa tembaga cair untuk dituangkan di atasnya. Besi dan tembaga menyatu, menciptakan sebuah tembok raksasa yang sangat kokoh, licin, dan tidak dapat ditembus. Sejak saat itu, Yakjuj dan Makjuj terkunci di baliknya. Mereka tidak bisa lagi memanjatnya, dan tidak bisa melubanginya. Mereka terkurung, menunggu waktu mereka tiba. Pertanyaan besarnya adalah, di mana tembok itu sekarang? Ini adalah salah satu misteri terbesar yang memicu perdebatan selama berabad-abad. Banyak teori mencoba mencari lokasi tembok legendaris ini. Ada yang percaya tembok itu berada di kawasan pegunungan Kaukasus, yang memisahkan Eropa dan Asia. Sebuah wilayah yang sejak dulu dikenal sebagai jalur invasi bangsa nomaden. Beberapa peneliti menghubungkannya dengan tembok Derben di Dagestan, Rusia. Tembok ini memang dibangun untuk menahan serangan dari utara. Teori lain menunjuk ke wilayah Asia Tengah, seperti di sekitar Kirgistan atau Uzbekistan, di celah-celah pegunungan yang terpencil. Namun, hingga detik ini, tidak ada satupun bukti arkeologis yang pasti dan tak terbantahkan. Seolah-olah tembok itu lenyap di telan waktu, atau memang lokasinya dirahasiakan oleh Tuhan hingga waktu yang ditentukan. Lalu, jika mereka memang ada, seberapa besar jumlah mereka? Dalam beberapa riwayat, Yakjuj dan Makjuj disebut memiliki populasi yang sangat luar biasa, jauh melebihi jumlah manusia di seluruh dunia. Dikatakan, dari setiap 1.000 orang yang masuk neraka, 999 adalah dari bangsa Yakjuj dan Makjuj, dan hanya satu dari umat manusia lainnya. Ini adalah gambaran betapa masifnya jumlah mereka. Bahkan disebutkan, ketika mereka berhasil keluar
dari kurungan mereka. Mereka akan menyebar ke seluruh penjuru bumi, seperti gelombang tsunami manusia. Saking banyaknya, ketika rombongan pertama mereka melewati sebuah danau, mereka akan meminum airnya sampai habis. Lalu, ketika rombongan terakhir mereka lewat, mereka akan berkata, "Dulu di sini pernah ada air." Mereka akan memakan semua sumber daya, menghancurkan kota, dan menyebarkan kekacauan dalam waktu yang sangat singkat. Menurut ajaran Islam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu dari 10 tanda besar kiamat. Kemunculan mereka bukanlah peristiwa biasa, tapi sebuah penanda bahwa akhir zaman sudah sangat dekat. Mereka akan keluar setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam ke bumi. Saat itu, manusia tidak akan mampu melawan mereka. Tidak ada pasukan, tidak ada teknologi, tidak ada senjata yang bisa menghentikan gelombang penghancur ini. Diceritakan bahwa Nabi Isa dan para pengikutnya akan berlindung di atas sebuah gunung. Sementara Ya'juj dan Ma'juj merajalela di bawah. Mereka begitu sombongnya hingga menembakkan panah ke langit untuk menantang Tuhan. Satu-satunya cara menghentikan mereka, menurut kitab suci, adalah melalui kehendak Tuhan secara langsung, yang akan membinasakan mereka dalam satu malam. Di era modern, banyak peneliti mencoba menafsirkan kisah ini dengan berbagai cara. Sebagian menganggap Ya'juj dan Ma'juj adalah representasi bangsa-bangsa barbar di masa lalu, seperti bangsa Mongol, Han, atau Viking, yang terkenal dengan invasi brutal mereka. Ada juga yang menafsirkannya sebagai simbol kekuatan militer besar di zaman modern, sebuah aliansi negara adidaya yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan peradaban. Teori lain melihatnya sebagai sebuah metafora. Ya'juj dan Ma'juj bukanlah bangsa, melainkan simbol dari kerakusan manusia, kerusakan lingkungan, atau teknologi yang tidak terkendali, yang pada akhirnya akan menghancurkan kita sendiri. Atau mungkin mereka adalah makhluk yang sama sekali berbeda, yang hingga kini belum pernah ditemukan oleh manusia. Namun, dari semua teori ini, tidak ada satupun yang benar-benar terbukti. Misteri tetap menjadi misteri. Lantas, mengapa cerita ini bisa bertahan selama ribuan tahun, dari generasi ke generasi, dalam berbagai budaya dan agama? Karena kisah Ya'juj dan Ma'juj bukan sekadar cerita horor tentang monster di akhir zaman. Ia adalah sebuah peringatan abadi. Peringatan bahwa kekacauan, kehancuran, dan kebiadaban bisa datang kapan saja. Terutama ketika manusia kehilangan kendali, moralitas, dan rasa kemanusiaannya. Kisah ini adalah cermin bagi peradaban kita. Sekarang, coba bayangkan sekali lagi, jika suatu hari tembok itu benar-benar runtuh. Jika suatu hari bangsa penghancur itu benar-benar keluar. Atau jika metafora itu menjadi kenyataan, di mana keserakahan dan kebencian meluap tak terkendali. Apakah manusia modern, dengan segala teknologi canggih dan pengetahuannya, siap menghadapi ancaman sebesar itu? Ya'juj dan Ma'juj mungkin belum terlihat wujudnya. Tembok itu mungkin masih tersembunyi di sudut bumi yang paling rahasia. Tapi kisah mereka selalu mengingatkan manusia akan satu hal yang fundamental, bahwa peradaban, sebesar apapun, sekuat apapun, tetap bisa runtuh. Karena sejarah selalu mengajarkan kita pelajaran yang sama berulang kali. Ancaman terbesar bagi manusia seringkali datang dari sesuatu yang tidak pernah mereka duga dan tidak mereka pahami. Jika kamu suka dengan konten misteri dunia, sejarah tersembunyi, dan teori-teori akhir zaman seperti ini, jangan lupa subscribe channel Infonix sekarang. Tulis di kolom komentar, menurut kamu, Ya'juj dan Ma'juj itu bangsa nyata, sebuah simbol, atau makhluk misterius yang belum terungkap? Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya.